Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya dari Fuas Mahmud dengan NIM 21060131, berasal dari jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini untuk memenuhi tugas pertemuan yang ke-11 dari mata kuliah Statistika Lanjutan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME, yaitu mengenai analisis korelasi dan regresi berganda. Baiklah, langsung saja saya mulai presentasinya. Baiklah, kita akan membahas yaitu tentang bab 16, analisis regresi dan korelasi berganda. Pada bagian analisis regresi dan korelasi berganda, kita akan membahas yang pertama tentang pengertian korelasi berganda dan kegunaannya. Yang kedua, analisis regresi berganda, yaitu menjelaskan tentang pendugaan koefisien regresi. Yang ketiga, koefisien determinasi, korelasi berganda, dan korelasi parsial. Kemudian, kesalahan baku dalam regresi berganda. Kemudian yang keempat, pengujian hipotesis pada regresi berganda. Yang kelima, asumsi dan pelanggaran asumsi dalam regresi berganda. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang regresi berganda dalam ekonomi dan keuangan. Baik, kita akan masuk di materi pertama, yaitu rumus analisis regresi berganda. Bentuk persamaan regresi dengan dua variabel independen adalah Y sama dengan A tambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2. Kemudian bentuk persamaan regresi dengan tiga variabel independen adalah Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah B3 dikali X3. Kemudian bentuk umum persamaan regresi untuk K variabel independen dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah B3 dikali X3 ditambah dan seterusnya hingga ke BK dikali XK. Kemudian selanjutnya persamaan untuk mendapatkan koefisien regresi. Persamaan untuk mendapatkan koefisien regresi, prinsip metode ordinary least square atau OLS adalah meminimumkan jumlah kuadrat deviasi di sekitar garis regresi. Nilai koefisien regresi A, B1, dan B2 dapat dipecahkan secara simultan dari tiga persamaan berikut, yang dimana sigma Y sama dengan NA kecil ditambah B1 sigma X1 ditambah B2 sigma X2. Kemudian X1 Y sama dengan A kecil sigma X1 ditambah B kecil 1 sigma X1 kuadrat ditambah B2 sigma X1 dikali sigma X2. Kemudian sigma X2 Y sama dengan A dikali sigma X2 ditambah B1 dikali sigma X1 dikali sigma X2 ditambah B2 sigma X2 kuadrat. Kemudian contoh penerapan regresi berganda. Pengaruh harga dan pendapatan terhadap permintaan minyak goreng dapat kita lihat pada kolom yang ada di layar. Kemudian untuk mendapatkan koefisien regresi sesuai dengan persamaan A, B, dan C, perlu ditentukan lebih dahulu
dari nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama, sigma Y, sigma X1, sigma X2, sigma X1Y, sigma X1 kuadrat, sigma X1 X, sigma X2, kemudian sigma X2Y, dan sigma X2 kuadrat. Dapat kita lihat di kolom hasil yang kita cari, yang kita dapatkan dari data-data yang sebelumnya. Kemudian kita dapat melihat cara-caranya, yang itu dengan cara substitusikan antar persamaan. Kemudian untuk mendapatkan nilai B2, digabungkan persamaan 4 dan 5, kalikan persamaan 4 dengan 3,36, sehingga nilai B1 sama dengan 0. Hasilnya adalah sebagai berikut. Setelah itu, dari persamaan 6, maka nilai B2 adalah min 8,62 per 21,01, yaitu mendapatkan hasil minus 0,41. Setelah menemukan nilai B2, maka nilai B1 dapat dicari dengan menggunakan persamaan 4 atau 5. Dapat kita lihat di layar cara-caranya berikut ini. Kemudian setelah nilai koefisien regresi B1 dan B2 diketahui, maka nilai A dapat dicari dengan memasukkan nilai koefisien regresi B1 dan B2 ke dalam persamaan 1 atau 2 dan 3. Hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian dengan menemukan nilai koefisien regresi A, B1, dan B2, maka persamaan regresinya dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 15,086 dikurang 1,015 X1 dikurang 0,41 X2. Kemudian kita dapat menggunakan mikroskop Excel untuk menghitung koefisien regresi berganda. Cara-caranya dapat kita lihat di layar. Kemudian materi selanjutnya kita akan bahas tentang koefisien determinasi, korelasi berganda, dan korelasi parsial. Koefisien determinasi menunjukkan suatu proporsi dari varian yang dapat diterangkan oleh persamaan regresi atau regression of sum squares atau RSS terhadap varian total sum of squares atau TSS. Besarnya koefisien determinasi dirumuskan sebagai berikut, yaitu dengan rumus R kuadrat sama dengan varian yang diterangkan persamaan regresi atau RSS dibagi dengan varian total atau TSS. Maka rumusnya yaitu R kuadrat sama dengan sigma dari buka kurung Y topi dikurang Y rata-rata Y dikuadratkan dibagi dengan sigma buka kurung Y dikurang rata-rata Y dikuadratkan, yaitu sama dengan ESS per TSS. Kemudian juga dapat dirumuskan dengan R kuadrat sama dengan N buka kurung A dikali sigma Y ditambah B1 dikali sigma Y X1 ditambah B2 dikali sigma Y X2 ditutup kurung dikurang sigma Y dikuadratkan dibagi N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Kemudian dapat kita lihat di layar rumus koefisien korelasi sederhana, di mana rumus tersebut menampilkan RYX1, RYX2, dan rumus dari RX1, X2.
Kemudian kita dapat lihat di layar rumus koefisien dari R, Y, X1, X2, R, Y, X2, X1, dan R, X1, X2Y. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang kesalahan baku dalam regresi berganda. Rumus kesalahan baku dapat kita lihat di layar bahwa SY X1 X2 sama dengan akar dari sigma buka kurung Y topi kurang Y dikuadratkan per N dikurang buka kurung K ditambah 1. Di mana XY, X1, X2 yaitu kesalahan baku atau standar error pendugaan variabel Y berdasarkan variabel X1 dan X2. Kemudian Y topi kita artikan sebagai nilai dugaan dari Y di mana X1 dan X2 diketahui. Kemudian Y yaitu nilai pengamatan dari Y, N merupakan jumlah sampel atau data, dan K merupakan jumlah variabel bebas. Kemudian berikut contoh kesalahan baku pendugaan dari persamaan Y topi sama dengan 15,086 dikurang 1,015 X1 dikurang 0,41 X2. Kemudian dapat kita lihat di layar contoh kesalahan baku pendugaannya. Rumus lainnya yaitu dari kesalahan baku tersebut dapat kita lihat di layar juga. Dan rumus kesalahan baku untuk interval pendugaan dapat kita lihat di layar bahwa Y topi kurang tambah kurang atau lebih kurang dengan T buka kurung XY, X1, X2. Dalam penggunaan mikroskop Excel, kita dapat menggunakan dengan cara tersebut untuk mencari kesalahan baku. Dapat kita lihat caranya di layar. Kemudian materi selanjutnya tentang pengujian hipotesis pada regresi berganda, yaitu uji global atau uji signifikansi serentak atau uji F. Yang pertama menyusun hipotesis. Hipotesis yang ingin diuji adalah kemampuan variabel bebas menjelaskan tingkah laku variabel terikat. Apabila variabel bebas tidak dapat mempengaruhi variabel terikat, dapat dianggap nilai koefisien regresinya sama dengan 0. Sehingga, berapapun nilai variabel bebas tidak akan mempengaruhi terhadap variabel terikat. Persamaan pada contoh 1 yaitu Y sama dengan 15,086 dikurang 1,015 X1 dikurang 0,41 X2. Variabel bebas X1 dan X2 dikatakan mampu mempengaruhi Y apabila nilai koefisien B1 dan B2 tidak sama dengan 0. Apabila sama dengan 0, maka dikatakan tidak mampu mempengaruhi variabel bebas Y. Kemudian yang kedua yaitu menentukan daerah keputusan. Untuk uji ini digunakan tabel F. Untuk mencari nilai F tabel perlu diketahui derajat bebas, pembilang pada kolom, derajat bebas penyebut pada baris, dan taraf nyata. Diketahui ada 3 variabel yaitu Y, X1, dan X2. Jadi K sama dengan 3, sedangkan jumlah N sama dengan 10. Jadi derajat pembilang K dikurang I sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. Sedangkan derajat penyebut N dikurang K sama dengan 10 dikurang 3 sama dengan 7. Dengan taraf nyata 5%, nilai F tabel dengan derajat pembilang 2, penyebut 7, dan taraf nyata 5% adalah 4,74. Dapat kita lihat di kolom berikut langkah-langkah dari pengerjaannya. Atau tabel yang dapat kita lihat di layar. Kemudian langkah ketiga yaitu menentukan nilai F hitung. Nilai F hitung ditentukan dengan rumus sebagai berikut. F sama dengan R kuadrat per K kurang 1. Dibagi
buka kurung 1 dikurang R kuadrat per N kurang 3. Dari soal diketahui bahwa R kuadrat sama dengan 0,933 dan N sama dengan 10, sehingga nilai F hitung adalah F sama dengan 0,933 dibagi dengan 3 dikurang 1, kemudian dibagi dengan 1 dikurang 0,933 dibagi 10 kurang 3, yaitu 0,4665 dibagi 0,0096 sama dengan 48,73881 atau 73.881. Kemudian keempat, menentukan daerah keputusan. Dapat kita lihat di layar bahwa di dalam di dalam di dalam layar bahwa ada yang terdapat terima H0 dan terima H1 dan menghasilkan F hitungnya yaitu 48,74 dan F tabelnya yaitu 4,74. Kemudian memutuskan hipotesis. Nilai F hitung besar dari F tabel dan berada di daerah terima H1. Ini menunjukkan bahwa terdapat cukup bukti untuk menolak H0 dan menerima H1. Kesimpulan dari diterimanya H1 adalah nilai koefisien regresi tidak sama dengan 0. Dengan demikian, variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat. Atau dengan kata lain, variabel bebas yaitu X1 dan X2 pengaruhnya secara bersama-sama nyata terhadap variabel terikatnya, yaitu Y. Dalam uji signifikansi serentak ini atau UJF ini kita dapat menggunakan Excel untuk mencarinya. Dapat kita lihat di layar berikut contohnya. Kemudian materi selanjutnya asumsi dan pelanggaran asumsi dalam regresi berganda. Beberapa asumsi dan regresi berganda adalah sebagai berikut. Variabel terikat dan variabel bebas memiliki hubungan yang linear atau hubungan garis lurus. Jadi, hubungan Y dengan X harus linear. Bagaimana kalau tidak linear? Untuk masalah ini akan dibahas pada bab 17. Namun, untuk persamaan yang tidak linear, maka datanya ditransformasi terlebih dahulu menjadi linear dan biasanya data dilogkan terlebih dahulu sehingga menjadi linear. Yang kedua, variabel terikat haruslah variabel bersifat kontinu atau paling tidak berskala selang. Variabel kontinu ini adalah variabel yang dapat menempati pada semua titik dan biasanya merupakan data dari proses pengukuran. Yang ketiga, nilai keragaman atau residu yaitu selisih antara data pengamatan dan dugaan hasil regresi Y dikurang Y topi harus sama untuk semua nilai Y. Asumsi ini mengatakan bahwa nilai residu bersifat konstan untuk semua data Y kurang Y topi sama dengan 0. Asumsi ini memperlihatkan kondisi homoskedastis, yaitu nilai residu Y kurang Y topi yang sama untuk semua nilai Y, menyebar normal, dan mempunyai rata-rata 0. Kemudian yang keempat, pengamatan-pengamatan untuk variabel terikat dari satu pengamatan ke pengamatan lain harus bebas atau tidak berkorelasi. Hal ini penting untuk data yang bersifat deret berkala. Kemudian pelanggaran asumsi pada regresi berganda. Dapat kita lihat di layar berikut teknik untuk mengenali multikoelinearitas. Kemudian heteroskedastitas, varian atau residu tidak konstan. Kemudian bagaimana mendeteksi heteroskedastisitas. Kemudian autokorelasi antar data pengamatan berkorelasi. Kemudian materi terakhir yaitu tentang regresi berganda dalam ekonomi dan keuangan.
Berikut kita lihat di layar merupakan contoh kasus dari keuntungan dipengaruhi aset dan harga saham perbankan. Hasil perhitungan dengan menggunakan komputer atau Microsoft Excel atau SPSS. Berikut yang ada di layar. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.